dikumandangkan azan, kita hentikan, kita simpan HP kita. Jangankan kita lihat HP, baca Quran pun ketika azan kita hentikan dalam rangka mengikuti azan yang dikumandangkan oleh muazin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami sampaikan bantuan yang masuk untuk kegiatan pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin untuk sampai periode hari ini, yakni masuk dari jamaah calon haji Masjid Agung Awal Fathul Mubin uang berjumlah 1 juta rupiah. Kemudian hasil kotak amal yang kami tempatkan di depan Masjid Agung Awal Fathul Mubin berjumlah 1.630.000 rupiah, sehingga total untuk panitia pembangunan sumbangan berjumlah 2.630.000 rupiah. Kemudian kami sampaikan dalam rangka kegiatan pelaksanaan Idul Adha sekaligus dengan pelaksanaan kurban, sampai pada hari ini di Masjid Agung Awal Fathul Mubin sudah terkumpul sekitar 7 ekor sapi. Yang pertama kami sampaikan dari kelompok keluarga, yakni atas nama keluarga almarhum Haji Usman Syawi 1 ekor sapi. Kemudian dari keluarga Haja Zainab Noh Kahar Deker 1 ekor sapi. Kemudian dari keluarga Mokodompit Noh melalui Lasisno NO Sulawesi Utara 1 ekor sapi, dan keluarga Mel Yan Paringkuan 1 ekor sapi. Kemudian kami sampaikan juga kepada perorangan yang masuk kelompok campuran sampai hari ini kami bacakan, yakni sebagai berikut: 1 atas nama Haji Abdullah Dien, kemudian Haji Kartiko Sutrimo, kemudian atas nama almarhum Muhammad Reza Pulukadang, kemudian dari Bapak Abdurrahman Abuju, kemudian dari Haji Atian Sajab, kemudian dari Bapak Hasanuddin Iskandar, kemudian dari Bapak Haji Latif Tarabuke, selanjutnya dari Haji Ahmad Mukhtaram, kemudian dari Haji Ismail Lasama, kemudian dari Bapak Jamaluddin Dama, kemudian dari Bapak Haji Kaspawi, berikutnya dari Bapak almarhum Albert Muhsin dan Ibu Fatma Latama bin Jafar Latama, kemudian dari Bapak Haji Karyono, kemudian dari Ibu Widiawati Talib, kemudian dari Saudara Muhammad Safwan Saye, dari Bapak Angga Adi Listianto, kemudian dari Ibu Haja Irma Hunta, kemudian dari almarhum Mahmud Sot Rajab, kemudian dari Muhammad Naufal bin Akmal bin Bambang Susanto. Ini sudah hampir mencukupi 3 ekor, sehingga jumlah keseluruhan sampai hari ini menjadi 7 ekor sapi. Dan kami sampaikan kepada panitia pelaksana bahwa insya Allah pada Sabtu besok ba'da sholat isya akan dilaksanakan rapat panitia, sekaligus juga pada Ahad pagi kita akan melaksanakan kerja bakti dalam rangka mempersiapkan masjid dan halaman masjid untuk kegiatan pelaksanaan Idul Adha dan Idul Kurban. Demikian untuk informasi kurban. Dan kepada jamaah yang ingin menitipkan amanahnya untuk hewan kurban di Masjid Agung Awal Fathul Mubin, kami sampaikan per orang dalam jumlah 2.700.000 rupiah untuk kelompok masuk 7 orang. Jadi kami sampaikan ini sehingga insya Allah secepatnya menghubungi panitia pelaksana, sehingga sampai saatnya nanti jangan sampai hewan kurban yang kita akan beli itu sudah naik harganya. Makanya kami himbau untuk bisa lebih awal lagi dalam memberikan uang untuk kelompok campuran. Demikian kami sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin sholat Jumat pada hari ini yang akan menjadi khotib dari pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini sekaligus menjadi imam, yakni Bapak Dr. Sahari Salahuddin, sarjana agama Master Pendidikan Islam. Beliau adalah
Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado. Beliau ini adalah termasuk salah satu putra kampung Islam yang berkarir di dunia pendidikan, yakni di Institut Agama Islam Negeri Kota Manado. Demikian penyampaian kami. Billahi fi sabilillah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur wal yurshidahum ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah
yang dirahmati, diberkati dan insya Allah selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini khususnya kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, termasuk nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan iman inilah kita merasa ringan untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini, menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan salat Jumat. Salawat dan salam kita persembahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah. Oleh karenanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita juga yang mengaku beriman diseru, diajak oleh Allah untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Belum lama saya membaca sebuah artikel hasil penelitian dari Profesor Dr. Abdul Karim dan Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Empil tentang penyebaran dan pergerakan kelompok takfiri di Indonesia ini. Beliau mengambil sampel penelitian di Cirebon. Meskipun penelitiannya di Cirebon, tapi mengambil kesimpulan seluruh Indonesia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah antara lain kelompok ini terus bergerak dan berdakwah di tengah masyarakat. Yang menjadi objeknya adalah masyarakat awam yang kurang mendalam pemahaman agamanya. Sehingga yang terjadi, pengikutnya begitu pesat, bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua faktornya, kenapa begitu pesat perkembangannya? Karena mereka selalu menggunakan dalil yang kuat dengan berbagai argumentasi. Salah satu andalan dalil yang dikemukakan seperti yang saya bacakan tadi, yaitu wahyu yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku pun telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, aku pun ridha Islam menjadi agama kalian. Kelompok ini berpaham bahwa dengan adanya ayat ini, maka ruang ijtihad sudah tidak ada lagi. Maka siapapun yang melakukan hal yang baru, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka itu dianggapnya sebagai perbuatan yang sesat, bid'ah, dan masuk neraka. Begitupun ada hadis yang sangat populer, mungkin juga kita sudah hafal di luar kepala. Mereka juga gunakan, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, bahwa segala sesuatu yang baru dalam hal agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan orang yang melakukan hal bid'ah itu tempatnya tidak lain adalah neraka. Ini terus berkembang paham ini. Bahkan mungkin sudah sampai di daerah kita. Memang sepintas ini terlihat benar adanya apabila teks-teks Al-Quran itu didekati
secara tekstual, secara kaku, tanpa melihat adanya konteks. Padahal Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dan dipahami begitu saja. Para ulama mencoba memahami Al-Quran itu dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan, bahkan termasuk pendekatan sosial budaya, pendekatan sejarah, karena Al-Quran punya asbabun nuzul, hadis punya asbabul wurud, maka tidak boleh kita pahami hanya dengan mengerti terjemahannya saja. Kalau ini yang terjadi, maka Masya Allah, apa yang terjadi dengan umat kita? Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalaulah seandainya, saya katakan sekali lagi, kalau seandainya paham ini kita benarkan, maka seluruh amalan-amalan kita yang selama ini kita terima dari guru-guru kita, dari kiai kita, dari ulama kita, katakan misalnya tentang maulidan, tentang perayaan nuzulul Quran, tentang perayaan Isra Mi'raj, termasuk misalnya tentang halal bihalal yang setiap tahun kita laksanakan, termasuk tahlilan, haulan, bahkan baca barzanji, maka semua itu adalah menurut mereka termasuk perbuatan bid'ah, sesat, pelakunya dikategorikan pasti masuk neraka. Na'udzubillah. Tapi apa iya? Apakah ini betul? Mari kita lihat dan kritisi dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih. Kita coba melihat sejarah. Mungkin mereka lupa bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini dalam bentuk mushaf pada zaman Nabi tidak pernah ada. Karena Al-Quran yang ada dalam bentuk mushaf sekarang ini baru diusulkan oleh Umar bin Khattab, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Bahkan ketika Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, semua sahabat menentang, termasuk Abu Bakar. Tetapi Umar meyakinkan dengan berbagai argumentasi. Bahkan yang terkenal dengan ungkapannya, Umar bersumpah, "Fawallah, demi Allah," kata Umar, "andaikan saya diminta untuk memindahkan gunung, maka gunung itu terasa lebih ringan bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang tersebaran di mana-mana ini." Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi atas desakan dan kepentingan umat pada saat itu, maka terus Umar bin Khattab mencoba untuk meyakinkan Abu Bakar, dan saatnya pun Abu Bakar setuju. Bahkan kemudian dilanjutkan penyusunannya pada masa Utsman bin Affan. Maka lahirlah kemudian mushaf Al-Quran seperti yang kita baca, yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Tidak hanya itu, Umar bin Khattab juga melakukan kreasi dalam ibadah. Tarawih 20 tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan secara berjamaah. Tapi kemudian Umar bin Khattab mengajak jamaah untuk bersatu dan melakukan salat tarawih saat itu. Sehingga apa kata Umar? Ungkapan Umar yang paling terkenal adalah ni'matul bid'ati hadihi. Kalaulah dianggap ini bid'ah, maka saya mengatakan, kata Umar, bid'ah yang paling nikmat adalah nikmat ini. Kalaulah seandainya perbuatan baru dalam hal agama itu semuanya dikategorikan bid'ah dan pelakunya dianggap masuk neraka, maka orang yang pertama masuk neraka adalah Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak selesai sampai di situ. Bukan hanya sahabat yang melakukan ijtihad, pembaharuan dalam Islam. Bahkan kita kenal ada namanya Abu Aswad Ad-Duali yang melahirkan teori bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar,
yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Ada namanya ulama Sibawai yang merumuskan bagaimana caranya membaca kitab teks Arab yang tidak ada barisnya itu, yang dikenal dengan ilmu nahwu dan saraf yang kita pelajari di pesantren-pesantren sekarang ini. Terus dilakukan inovasi dalam hal pemahaman keagamaan. Bahkan kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz juga dikumpulkan hadis, maka lahirlah hadis-hadis yang kita kenal pada saat ini. Terus melahirkan ilmu-ilmu baru, termasuk ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu arudi, ilmu usul fiqh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah pentingnya kita ini harus beramal dengan ilmu. Kalau mau beramal harus dengan ilmu. Islam ini hidup, Islam ini dinamis, terus berkembang. Memang esensi agama Islam ini tidak boleh berubah, tetapi bentuk amalan boleh berubah mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu ulama fikih merumuskan sebuah kaedah. Apa kata mereka? Al-bid'atul muharramah. Bid'ah yang haram itu adalah ma khalafat nassan au ijma'an au asaran anis salaf. Bahwa bid'ah yang sesat yang menyebabkan kita bisa masuk neraka adalah perbuatan baru dalam hal agama yang menyelisihi atau bertentangan dengan nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Bid'ah yang bertentangan dengan ijma' para ulama. Bid'ah yang bertentangan dengan asal ulama salaf dan sebagainya dan sebagainya. Maka kemudian berdasarkan kaedah ini, Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi dua. Yaitu pertama adalah bid'ah hasanah, perbuatan baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ini bisa menyebabkan kita masuk surga. Tetapi ada juga bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah, bid'ah yang bertentangan secara prinsip dengan ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam. Maka bid'ah yang seperti ini tentu saja tidak boleh kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW sangat memberikan ruang kepada kita umatnya untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam perspektif memahami agama. Ada hadis yang sangat terkenal, boleh dibuka dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Man sanna fil islami hasanatan. Barang siapa yang memulai, memprakarsai perbuatan baik yang mungkin tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu perbuatan baik, falahu ajruha, maka baginya mendapatkan pahala. Wa ajru man amila ba'daha, bahkan juga dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti beliau sesudahnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertanyaannya tentu adalah, siapa yang kemudian berhak menyatakan satu perbuatan baru itu sebagai bid'ah yang sesat atau perbuatan baru itu bid'ah yang baik? Tentu bukan kita orang awam seperti kita ini, karena kita tidak mempunyai kompetensi ilmu, kita tidak mempunyai alat untuk memahami dan mengkaji Al-Quran. Kita tidak mampu untuk melahirkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi. Terus siapa yang bisa menentukan itu? Allah memberikan tuntunan kepada kita. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalaulah Anda tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi di situ, maka tanya kepada para ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu para ulama, orang yang mengerti di bidangnya. Jadi keliru besar bahwa kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis.
Kita kembali mengikuti ulama bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti para ulama kita. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan khutbah ini, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah dan kita sangat setuju untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tepatnya bukan kembali, tapi kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, karena kita memang tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Para ulama tidak pernah meninggalkan ulama dan Al-Quran dan hadis. Justru mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah kita diharuskan untuk bermazhab. Lewat mazhab inilah kita kemudian berpegang kepada pendapat para ulama kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah supaya tetap beramal dengan tuntunan ilmu berdasarkan para ulama kita yang diajarkan oleh mereka kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mattasalat 'ainun bi nadari wa udunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawakhisa ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbahati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhalamah wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya 'alas salati ya 'alan falah. Qamatis salatu qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu salata jami'ah sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis salah. Hidayah. Allah
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله
Allahu Akbar. Tahiyatul. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya ali jalal baqi ilahana rabbana anta maulana. Subhanallah subhanallah. Subhanallah nadim wa bihamdihi daiman abada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'mati ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdash syakirin an-na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana abwaaba kulli khair. Allahumma aftah lana sihhah quwwah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bil iman. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.